Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, biar nggak kemalaman kita mulai aja ya acaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Dan sebelum mulai acara bincang-bincang kita hari ini, mungkin alangkah baiknya kita bisa berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman di sini udah tahu acara ini kira-kira bakalan ngebahas bincang-bincang kita kali ini deh. Bincang-bincang kita kali ini judulnya atau tema acaranya ini adalah Human Stories. Dan kali ini kita bakalan berbincang mengenai Duta Genre, yaitu salah satu program dari BKKBN mengenai pemilihan remaja putra dan putri untuk kalangan fitur teladan yang menjadi motivator kepada generasi muda untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kesehatan reproduksi serta menjadikan remaja yang bebas narkoba, seks bebas, dan HIV dan AIDS. Nah, eh, pembicaraan kali ini bakalan menarik banget karena aku sejujurnya baru pertama kali mendengar duta genre ini pas masuk kuliah karena salah satu temanku merupakan duta genre dari Kepulauan Riau. Dan ini menarik banget karena kali ini aku dan teman-teman bakalan membahas langsung, berbicara langsung dengan duta genre dari Kabupaten Purwakarta, yaitu Kak Syarla Yustirwan Putri. Boleh kenalan dulu Kak? Halo Kak. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarlis Firman Putri. Ya benar tadi yang disebutin sama Kak Nazifa, kalau saya adalah Duta Genre Purwakarta. Oke, kayaknya seger banget nih ya lihat Kak Sharla malam-malam masih cantik gitu kan, kayak emang semangat banget nih buat ngomong sama kita ya. Nah, Ya benar. oke. Jadi aku pengen spill dikit nih, kita mau bahas apa aja. Mungkin nanti kita bakalan bahas tentang historical background dari Kak Sharla, terus habis itu proses seleksi dari Duta Genre nih gimana sih? Karena kan mungkin sebagian ada belum banyak yang tahu gitu ya. Kemudian ada pengalaman dan aktivitas dari Duta Genre ini apa aja. Terus ada harapan untuk kedepannya di Indonesia ini apa aja. Gitu sih Kak. Ya. Nah, nanti setelah sesi talk show dari Kak Sharla, mungkin kita bisa bahas tentang, mungkin nanti teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan, itu boleh ya, bisa di kolom chat atau mau ngomong langsung di mic juga nggak apa-apa. Gimana Kak Sharla? Udah siap belum nih buat berbagi informasinya yang kayaknya bakalan menarik banget nih? Siap dong, siap banget pastinya. Nah teman-teman di sana Oke. kayaknya semangat banget nih, dilihat-lihat. Jadi ikut semangat. Asik. Oke. Mungkin bentar ya Kak, kita mulai aja kali ya dari Kak Sharla nih. Duta, boleh dijelasin dulu nggak Kak? Duta genre itu tuh apa sih Kak? Oke, teman-teman izin ya. Jadi Duta Genre sendiri itu sebenarnya dari kata genrenya dulu ya. Genre itu biasa singkatan dari generasi berencana. Nah, generasi berencana ini merupakan salah satu program dari BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dimana tujuannya agar para remaja itu bisa menyiapkan masa remajanya dan bisa menyelesaikan masa remajanya itu dengan baik dan tuntas. Sedangkan Duta Genrenya sendiri itu tugasnya adalah sebagai role model untuk mengajak teman-teman para remaja agar bisa ikut ikut menjadi generasi berencana itu sendiri gitu sih Kak. Oke, oke. Menarik ya. Jadi kayak seakan-akan ngasih, bukan seakan-akan sih. Jadi Duta Genre ini ngasih wawasan biar teman-teman ini tahu gimana cara menjadi generasi berencana gitu ya. Ya, Oke. betul. Nah, kenapa sih Kak Sharla ini pengen jadi Duta Genre gitu? Apa motivasinya dan kira-kira apa hubungan dari
aktivitas duta genre itu dengan aktivitas keseharian Kak lain. Kayak misalkan, kira-kira ada nggak sih hubungan genre ini dengan kuliahnya kakak atau jurusannya kakak gitu sih? Eh, ini kita sharing aja mungkin ya. Ya. Jadi sebenarnya gini sih, aku dulu awal SMA itu nggak ada kepikiran untuk berpikir untuk orang lain. Aku hanya memikirkan ya hidup aku aja gitu pas SMA. Tapi ketika aku dulu sempat gap year dan mengenal diri aku, apa sih tujuan hidup aku dan masuk kuliah, kan kalau kuliah itu kita dikenal dengan mahasiswa itu sebagai agen of change dan kerjaannya itu mengabdikan diri untuk masyarakat. Nah, dari sini ketika mendengar, oh ternyata emang benar ya, kita tuh harus mengabdikan diri kita untuk ke masyarakat. Nah, yang Sarla lihat ini, yang aku lihat di sini, para remaja sekarang itu banyak yang kehilangan arah dengan problematikanya sendiri dan masing-masing. Karena remaja zaman sekarang ada yang punya masalah percintaan, bahkan masalah pendidikan, atau segala macamnya. Nah, bahkan di lingkungan aku sendiri pun, aku merasa masih banyak remaja yang seperti itu. Nah, ketika akhirnya tahu ada Duta Genre, yang dimana Duta Genre ini tugasnya untuk mengajak para remaja, memotivasi para remaja agar masa remajanya itu bisa menjadi masa-masa kemasannya. Nah, sampai akhirnya ya tertarik gitu tujuan aku sendiri untuk masuk Duta Genre karena itu, karena ingin mengabdikan diri aku, bentuk mengabdikan diri aku untuk masyarakat, mengajak para remaja agar bisa mencapai kehidupan yang baik. Jadi nggak hanya aku aja nih yang kehidupannya bisa baik ketika remaja, tapi remaja-remaja lain pun bisa menyelesaikan masa remajanya dengan baik dan tuntas gitu. Menarik ya, tadi tujuannya kayak jujur jujur heartwarming banget sih. Kayak pengen kehidupan orang lain itu jadi lebih baik gitu kan. Tadi oke. Kalau aktivitas dari Duta Genre itu tuh apa aja sih Kak kira-kira? Kalau aktivitasnya sendiri, kita ada pertama ya, kita tuh sebenarnya sebelum masuk Duta Genre ini, ketika seleksi kita harus memiliki yang namanya program inovasi. Nah, ini aku sedikit ngejelasin step by step ketika masuk Duta Genre ya. Nah, ketika ingin menjadi seorang duta, apalagi Duta Genre, kita di sana diharuskan untuk membuat program inovasi yang nantinya ketika kita benar menjadi seorang duta, kita mengembangkan program itu. Nah, Duta Genre sendiri untuk saat ini ada beberapa kegiatan kayak Ghost to School, ngasih apa ya namanya, ngasih pelajaran gitu ke anak SMA, ngasih wawasan terbaru tentang genre sendiri. Terus ada juga genre talk yang dimana isinya sharing kayak gini nih, hampir sama kayak gini, tentang masalah seputar triad KRR, tentang kesehatan reproduksi remaja, tentang gimana caranya mengembangkan life skills remaja. Terus ada juga kemarin, sebenarnya waktu awal-awal ngejabat itu, program pertamanya itu kita menanam pohon buat lingkungan. Sebenarnya genre itu nggak melulu soal, kan kalau misalkan kebanyakan yang familiar di kalangan masyarakat itu genre itu karena generasi berencana itu terkaitnya dengan KB ya, program KB dan kawan-kawannya. Tapi sebenarnya enggak. Kalau Duta Genrenya sendiri, kita ke remajanya tentang mental health-nya. Jadi kita ngarahin anak-anak remaja agar bisa gak usah terpaku sama masalah-masalah percintaan atau kegagalan dalam pertemanan kayak gitu sih Kak. Jadi aku sendiri waktu ketika dulu bikin program inovasi, aku mengarahkan program inovasi itu tujuannya lebih ke mental health anak-anak kayak gitu. Dan sekarang insya Allah lagi mau digarap, kita akan bikin aplikasi untuk para remaja bisa curhatin segala masalahnya dan kita akan ngasih solusinya kayak gitu. Menarik banget nih aplikasinya, ditunggu ya Kak. Semoga lancar proses produksi aplikasinya dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, tadi kayaknya kan ada menanam pohon, terus habis itu tadi Kak Sharlay juga nyebutin kalau salah satu programnya Kak Sharlay itu adalah tentang mental health ya Kak. Ya. Kira-kira boleh dijelasin nggak Kak agak spesifik sedikit tentang program kerjanya Kak Sharlay ini gimana? Nah, jadi aku tuh punya program tuh namanya My Diary, yang dimana singkatannya adalah My Digital Library.
Nah, itu tuh ada tiga program unggulannya. Yang pertama itu namanya dua arah. Dua arah ini kita kan kalau di genre itu sebelum kita masuk genre ya salah satu syaratnya itu ada kita tuh harus menjadi anggota PIK-R. Nah, setiap kecamatan tuh biasanya ada anggota PIK-R, ada PIK-R-nya. PIK-R itu adalah informasi konseling remaja. Nah, program pertama aku yang dua arah ini kita itu buat anak-anak PIK-R nanti misalkan atau para remaja sekitar kecamatan, misalkan contoh kecamatan aku, Kecamatan Bungorsari, dia pengen curhat masalah relationship atau masalah keluarga. Nah, dia bisa curhat langsung ke konselornya di kecamatan. Nah, itu langsung dibimbing juga di sana di PIK-R itu. Yang kedua ada namanya curhat bersama genre. Nah, kalau curhat bersama genre ini kita lebih ke private gitu sih. Kak. Kita awal pertama kali yang kita tuh sebenarnya udah pernah berjalan itu, tapi lewat NGL. Jadi rahasia, dia mau nyeritain semua masalah dia tanpa takut, tanpa dia worry kalau ceritanya bakal ke-spill di mana-mana. Jadi kita pakai NGL dan nanti kita nyelesain masalahnya di Instagramnya Duta Genre kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada terbang bersama genre yang dimana terbang bersama genre ini kita isinya solusi. Misal ada yang punya masalah dalam kesehatan apa ya kayak bipolar atau segala macam kesehatan mental kayak gitu. Nah, kita mengarahkan karena kebetulan kan setiap daerah, setiap kota itu ada yang namanya konselor sebaya. Nah, di mana itu adalah tempat untuk mengarahkan orang yang mengarahkan para remaja kemana ketika mereka punya masalah kemana harus mereka melangkah. Nah, ketika ada yang punya masalah gitu di genre hiber ini kita kayak ngasih misalkan kamu tuh harusnya ke sini, kamu baiknya ke sini. Nah, itu program edukasinya itu melalui podcast. Podcastnya itu nanti di Spotify gitu, Kak. Oke, oke. Berarti emang berusaha untuk menyelesaikan masalah dan membantu biar mental Iya. health-nya nih agak terjaga, agak waras dikit gitu lah ya istilahnya lah ya. Iya. Soalnya kan Oke. banyak ya remaja yang sebenarnya mereka tuh punya banyak masalah tapi nggak mau cerita, bingung mau cerita ke siapa. Jadi, nah tugas aku dengan program ini tuh buat ngedengerin para remaja yang bingung nyari solusi dan bingung mau cerita kemana tentang masalah yang dialami gitu. Oke, oke. Menarik nih ya. Berarti generasi berencana itu nggak cuma tentang kesehatan reproduksi, terus Ya, habis gitu tentang ya pokoknya hal-hal yang digunakan untuk menjaga kita dari hal-hal seperti itu ya, tapi juga tentang meliputi mental health ya, Kak ya. Nah, untuk mental health ini aku penasaran sih, Kak, sebenarnya. Eh, Kira-kira konselor dari Duta Genre ini apakah seorang psikolog atau kayak sharing ke sesama aja gitu. Kayak misalkan kalau kita kan tahu sendiri masalah mental health kadang orang tuh ada yang pengennya ke psikolog gitu ya kayak. Nah, ya. kalau di Duta Genre ini kira-kira menyediakan hal-hal yang seperti itu atau sharing bersama saja bersama Duta Genre lain. Kalau sebenarnya kita duta genre sendiri juga nggak boleh ngambil langkah sembarangan ya, karena kan buat ngediagnosa suatu masalah tuh kan nggak bisa sembarangan. Nah, adanya konselor sebaya ini tuh orang yang benar-benar paham di bidangnya. Jadi emang sedikit sih. Jadi waktu pas pertama kali ada program ini juga sempat ditanya, kan konselor sebaya itu nggak banyak. Kira-kira gimana? Makanya kita tuh pengen ngadain apps biar nanti tuh ditampung dulu baru kita kasih ke konselor sebaya, kita tanya gimana apa sih cara menanganinya. Nah, baru kita masukin ke aplikasi. Jadi konselor sebaya ini bukan orang yang sembarangan gitu. Maksudnya bukan gak banyak juga orangnya. Paling satu dua orang kayak gitu per daerahnya. Itu sih, Kak. Setahu aku juga ada yang emang dia di bidang psikolog juga ada, tapi kalau yang pas aku tahu pastinya belum tentu juga sih, ada yang benar belum tentu juga dia emang di psikolog kayak gitu sih, Kak. Yang aku kenal sih salah satunya waktu itu mah bukan, cuman dia ahli di bidang itu. Oke, oke. Berarti untuk menyelesaikan masalah ini emang pakai konselor sebaya, tapi ada proses yang ketat juga ya, biar nggak sembarangan gitu ya. Tapi berarti untuk masalah mental health ini
konselor sebaya ini apakah sampai ke dalam titik diagnosa, memberikan diagnosa, atau hanya pengen sharing aja biar si korbannya ini tidak merasa sendirian? Nah, kebetulan aku tuh program aku tuh collab sama dengan salah satu program teman aku yang dimana dia itu programnya selain buat mengedukasi, dia ngasih tahu tempat di mana harus kayak contoh misalkan punya sakit gangguan mental di mana. Nah, dia tuh yang ngasih tahu tuh program dia tuh yang ngasih tahu dia harus ke psikolog kayak gimana, harus ngapain kayak gitu sih Kak. Jadi nggak hanya curhat aja, tapi kalau misalkan itu halnya serius, hal yang serius untuk ditangani, pasti kita kasih taunya diarahkan ke untuk periksa kayak gitu. Nggak hanya didengerin aja, nggak hanya dikasih solusi aja, solusi cuman ngobrol gitu nggak. Tapi sejauh ini emang belum ada yang kayak gitu sih, baru yang kayak curhat-curhat ringan aja, minta solusi ini gimana dong aku sama pacar aku gitu-gitu aja sih. Oke, oke. Terus nih, tadi kan kita balik lagi ya, duta genre ini kan generasi berencana yang orang-orang tahu nih tentang kesehatan reproduksi ya. Nah, kalau dari kegiatan tentang kesehatan, tentang generasi berencananya ini di luar dari mental health, kira-kira kegiatannya apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu selain memberikan wawasan gitu. Misalkan kayak mungkin apakah ada remaja yang curhat kayak, Kak aku kena penyakit ini, aku harus gimana ya Kak? Aku nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Itu kira-kira Duta Genre memfasilitasi hal tersebut atau enggak? Sebenarnya memfasilitasi ya, memfasilitasinya kayak tapi bukan memfasilitasi untuk mengobati gitu. Sebenarnya duta genre ini kayak lebih pencegahan ya. Kita tuh yang mencegah sebelum terjadinya. Dan emang belum ada kasus seperti itu ya. Karena gini, genre sendiri itu kan kita tuh punya yang namanya triad KRR. Triad KRR itu kan singkatan dari 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Yang dimana berarti kan ada tiga yang paling penting, yaitu pernikahan di usia dini, seks sebelum menikah, dan juga nafza atau narkotika, psikotropika, zat adiktif. Nah, kita tuh ngasih tahu ke para remaja, nih bahayanya dari 3 hal yang ini nih. 3 hal ini tuh harus dijauhin. Yang pertama ada pernikahan di usia dini. Kita tuh ngasih tahu jangan menikah di usia dini karena kan BKKBN sendiri mengeluarkan usia ideal bagi perempuan dan laki-lakinya. Untuk perempuan sendiri itu 21 tahun dan laki-laki itu 24 tahun. Juga kita nggak boleh nih ngelarang ngasih tahu nggak boleh seks pranikah. Nah, karena ini tuh banyak, kasus ini tuh beneran banyak banget sekarang seks sebelum nikah yang dimana ya mungkin orang para remaja itu pacaran, tapi pacarannya tuh terlalu kelewatan. Nah, itu kan dampaknya bagi kedepannya jangka panjangnya remaja itu buruk gitu. Jadi dia nggak bisa nyelesain masa remajanya. Nah, yang terakhir kan ada nafza. Nah, kita tuh ngasih tahu bahayanya dari nah, mencegahnya daripada yang mengobati. Jadi kita yang mencegah mereka para remaja biar hal-hal yang tidak diinginkan itu nggak terjadi. Oke, oke, menarik nih. Mungkin Kak Syarul boleh jelasin nggak? Yang pertama mungkin kenapa seks sebelum nikah itu dilarang, kemudian yang kedua kenapa nikah di usia remaja itu dilarang, dan yang ketiga kenapa kita harus menjauhi narkoba nih? Karena kebanyakan orang sih emang sebenarnya udah tahu ya efeknya dalam jangka panjang itu gimana, tapi biar lebih menarik dan biar orang-orang nih, biar kita semua nih teman-teman lebih paham gitu loh tentang kenapa sih harus dijauhi gitu, biar kita juga jadi lebih aware aja. Oke, nah kenapa genre sendiri itu mengacunya triad KRR emang karena 3 ini yang paling bahaya. Pertama pernikahan di usia dini kan BKKBN itu mengeluarkan usia terbaik untuk perempuan itu di 21 tahun dan laki-laki itu di usia 24 tahun. Nah, 25 tahun, sorry. Nah, kenapa di usia segini dianjurkan ya? Karena di usia 21 tahun ini perempuan itu alat reproduksinya dan kesiapan mentalnya itu lebih siap ketika di usia gini. Mungkin emang kalau Kemenak itu Kementerian Agama membolehkan nikah di usia 19 tahun. Tapi kalau genre sendiri, BKKBN sendiri menyuruhnya untuk perempuan itu 21 tahun karena dilihat dari kesehatan reproduksinya dan kesehatan mentalnya itu di usia 21 tahun ini di mana alat reproduksi wanita ini siap dan
apa ya namanya mentalnya seorang wanita ini dewasa ketika di usia segitu. Dan bagi laki-laki di usia 25-24 tahun itu dia siap dalam finansial, ekonomi karena yang sering terjadi ya pernikahan di usia dini itu iya perceraian karena ekonomi pertama, terus karena masih labil perasaannya, masih labil sifatnya, masih yang kesana kemari, terus masih emosinya belum kekontrol. Nah, di usia di bawah 21 dan 24 ini emang masih dibilangnya masih belum dewasa ya secara fisik dan secara mental juga kayak gitu. Terus seks sebelum nikah. Ini kita udah banyak jumpain sih sebenarnya agak khawatir ya. Karena Indonesia sendiri sekarang remajanya banyak yang menormalisasikan gitu. Jadi dianggapnya kalau tidak melakukan seks sebelum nikah ini nggak keren. Bahkan kemarin-kemarin aku sempat lihat di TikTok ya, ada yang ditanya kan, menurut kamu kalau misalkan seks sebelum nikah itu penting atau enggak? Terus bilangnya penting karena biar sebelum nikah kita mengenal cocok atau enggak. Padahal cocok atau enggak tuh enggak harus dilihat dengan seks sebelum nikah gitu. Sedangkan dampaknya banyak. Pertama dampak di masyarakat, dampak kesehatannya. Kalau misalkan semua remaja itu melakukan seks sebelum nikah terus gonta-ganti pasangan, nggak cocok ganti pasangan lagi, terus kayak gitu lagi mengulang hal-hal yang sama apa enggak bahaya untuk kesehatan reproduksinya yang kita tahu kan dengan gonta-ganti pasangan itu bisa menyebabkan kita terkena penyakit HIV/AIDS ya atau kesehatan reproduksi lainnya kayak gitu sih. Terus kalau untuk nafza, narkotika, psikotropika, zat adiktif. Nah, ini mencakup narkoba, rokok dan zat adiktif lainnya. Kenapa ini nggak boleh? Karena yang kita tahu ya, narkoba deh. Narkoba itu membuat orang jiwa seseorang itu kan ngefly gitu kan. Terus seketika lupa dengan masalah yang dia alami, tapi itu hanya sementara. Dan kalau itu diulang-ulang, dikonsumsi berulang, itu akan jelek dampaknya pertama bagi tubuh, kedua bagi mental dia ya udah jadi dia kecanduan aja gitu. Boro-boro untuk mikirin masa depannya yang dia pikirin hanya gimana caranya pada saat itu aku tenang gitu doang kan. Gitu sih Kak. Iya, iya. Berarti tadi bahaya banget ya. Emang aku juga lumayan sering lihat tentang tren seks sebelum nikah itu dinormalisasi untuk kayak Iya. ya gitu, pengen tahu cocok atau enggaknya, pengen biar kelihatan keren gitu kan. Tapi mungkin benar nggak sih Kak kalau sebenarnya eh, orang-orang nih dari dulu sebenarnya udah lumayan menormalisasi seks sebelum nikah, cuman karena perkembangan sosial media aja, makanya jadi mereka tuh lebih gampang speak up gitu. Kira-kira menurut kakak sendiri gimana? Kalau dulu sebenarnya kalau dulu-dulu nggak terlalu banyak sih kayaknya. Kenapa makanya BKKBN mengadakan genre itu sendiri karena semakin pesatnya zaman, semakin canggihnya teknologi, orang-orang tuh jadi remaja tuh malah jadi banyak yang melakukan seks sebelum nikah karena tren-tren dari luar. Kalau Indonesia sendiri kan yang kita tahu gimana ya? Indonesia tuh tidak tidak bukan negara yang membebaskan hal-hal kayak gitu kan. Bahkan kalau mungkin kalau di Amerika atau di negara-negara barat pacaran di muka umum cium sana cium sini itu biasa aja. Tapi kalau misalkan di Indonesia sendiri kan itu hal yang tabu. Tapi karena sekarang ini apa namanya Indonesia terdampak dari barat juga para remajanya ngikutin style-style orang barat. Jadi ngerasanya kayak oh iya ya keren. Kalau misalkan aku gak ngelakuin itu kayaknya nggak keren. Bahkan temen aku tuh sempat ada yang pernah ngomong gini, cowok kayak kalau misalkan nggak gituan sama pacar kamu kayaknya nggak keren banget gitu itu tuh udah banyak kayak gitu. Nah itu tuh baru adanya sekarang-sekarang banyaknya itu dinormalisasikannya tuh sekarang karena canggihnya teknologi ngebuat para remaja itu terdampak dari barat gitu lingkungan barat jadi ngerasanya oh ini mah normal kok gitu baik-baik aja nggak masalah terus ini udah jadi tren kan kayak tren TikTok itu kan tren TikTok baru ada sekarang. Kalau dulu mungkin nggak ada. Nah gitu sih Kak. Itu tren dari Barat masuk di Indonesia. Jadi ngerasanya orang-orang Indonesia, remaja-remaja Indonesia, ah karena ini tren Barat keren nih. Jadi kita ikutin. Ya, ya. Ternyata miris banget ya. Kayak ya gitulah orang-orang menormalisasi hal-hal yang nggak sesuai norma, padahal hal tersebut seharusnya nggak dinormalisasi juga karena Ya. dampaknya bukan cuman
ke orang lain, bukan cuma ke rasa harga diri, tapi juga ke kesehatannya juga, yang mana manusia kan harus sehat ya untuk melanjutkan hidupnya ya. Iya Eh, benar. Berarti genre ini punya data Kak tentang seberapa banyak peningkatan seks bebas, peningkatan eh, nikah dini, atau peningkatan narkoba gitu. Genre kira-kira ada datanya Kak? Kalau genre sendiri ada datanya ya, tapi kalau misalkan kita dari duta genre tuh nggak pernah yang tahu pasti gitu. Kalau aku sendiri belum tahu pasti gimana pesatnya sekarang, apa sih naiknya sekarang orang-orang yang melakukan itu sih, belum tahu pastinya. Cuman emang itu kasus yang lagi sering dibahas di mana, di genre sendiri, atau di forum genre sendiri. Oke. Kira-kira nih Kak, dari sejumlah kegiatan yang udah dilakukan genre menyebarkan wawasan kepada teman-teman remaja sekalian, apakah genre melihat perubahannya yang mungkin nggak signifikan, tapi apakah kakak sendiri atau teman-teman kakak dari genre ini melihat perubahannya kalau remaja ini udah mulai teredukasi nih dan mereka udah mau mulai menjaga dirinya dari hal-hal yang seperti itu? Gimana Kak? Kira-kira dari genre sendiri melihat perubahannya nggak Kak setelah melakukan program kerja kayak wawasannya, terus edukasinya Nah, gitu? alhamdulillah ya, yang aku rasain di lingkungan aku sendiri, di kampus, terus di lingkungan rumah, itu kan awalnya sebenarnya genre itu nggak terlalu hype ya dulu-dulu tuh. Kayak orang rasanya ya duta genre ya apa sih gitu. Cuman sekarang karena alhamdulillah keistiqomahan dari para duta genre untuk terus apa ya, terus show up di para kalangan remaja untuk ngasih edukasi, sampai akhirnya sekarang banyak yang para remaja yang kayak nanya, gimana sih cara ikut duta genre? Nah, dengan banyak orang yang minat masuk duta genre, remaja yang masuk duta genre aja itu kita udah ngerasa berhasil, karena mereka, karena jadi duta genre sendiri itu salah satu, menurut aku salah satu cara mereka menjadi generasi berencana yang baik gitu, generasi remaja yang baik. Dan di lingkungan aku sendiri ya udah banyak yang peminat peminat orang-orang mengikuti duta genre itu udah lumayan banyak. Dan ada juga yang kayak gimana sih Kak caranya untuk jadi kayak gini, seperti ini, kayak gitu. Kalau sekarang ya aku lihat sama teman-teman genre sendiri. Berarti lumayan ada perubahan yang signifikan ya, kayak orang-orang pengen tahu nih dita genre apa, terus jadinya mereka juga mulai menjaga dirinya dan jadi mulai tertarik untuk ngasih edukasi lagi ke teman-teman lainnya. Menarik sih sejauh ini, menarik banget. Mungkin boleh intermezzo sedikit ya nih Kak. Dita Genre itu adanya dari kapan sih? Didirikannya kapan gitu? Didirikannya bentar, kalau duta genre sendiri di Purwakarta sendiri tuh baru ada 2017 gitu apa 2019 ya. Kalau hype-nya, kalau di Purwakarta sendiri waktu itu adanya di 2019 sih, Kak. Oke, oke. Kalau hype-nya. Berarti kalau di Purwakarta sendiri dari 2017 sampai eh, 2019 itu baru hype ya. Berarti lumayan panjang juga ya 2 tahun perjalanannya biar bikin Duta Genre ini punya nama di Purwakarta sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran tentang Duta Genre ini didirikannya kapan, boleh mm, cari sendiri di Google dan mungkin nanti bisa share di kolom komen atau bisa share di ngomong langsung nih kayak Kak aku tahu nih Duta Genre didirikannya kapan gitu, nanti kita bisa make sure sama Kak Syarla. Boleh, boleh. Oke. Em, Tadi kita udah bahas tentang edukasinya jadi Duta Genre dan sebagainya gitu ya Kak. Kira-kira suka duka ada menjadi Duta Genre nih apa aja sih Kak? Banyak, suka dukanya banyak ya, sumpah sih. Banyak sih pasti ya. Bener. Karena kan gini ya, kita pas jadi pertama, aku sedikit sharing ya. Awalnya aku tuh orangnya super duper pemalu, kayak gak mau berkembang. Oh, anak yang gak mau berkembang. Bener-bener gak mau berkembang, kayak aku tuh kayaknya nggak kenal deh sama diri aku, nggak punya bakat sama sekali, kayaknya aku nggak berguna banget jadi remaja gitu pas SMA tuh, karena emang punya masalah di pendidikan. Dulu tuh sempat punya masalah di pendidikan, karena gimana sih, bandel-bandelnya anak SMP sering bolos sekolah sampai guru jadinya kayak marah gitu. Nah di situ aku tuh langsung down banget kan, sampai SMA aku down, nilai jadi amburadul kemana-mana. Terus aku memutuskan untuk gap year awalnya, yang
dulu tuh nggak langsung kuliah, aku nyari tahu jati diri aku sendiri itu gimana. Terus sampai akhirnya aku masuk kuliah dengan lingkungan yang baru. Dan Pak, yang pasti itu yang selalu harus kita ingat ya, yang perlu kita ingat, kita harus nyari temen yang baik agar kitanya baik. Di kuliah akhirnya aku nemu teman-teman yang benar-benar super duper baik, nemu organisasi yang super duper baik, orang-orangnya welcome, orang-orangnya benar-benar berkualitas menurut aku, sampai akhirnya energi itu ke bawah sama aku. Dan aku tuh akhirnya menemukan genre ini sendiri, tapi dengan masih dengan perasaan penuh ketakutan dan ya trauma di, soal pendidikan dan lain-lain. Jadi aku kayak nggak mau mengikuti ajang-ajang lomba gitu. Tapi dukungan dari teman-teman, udah nggak apa-apa ikut aja gitu. Nah kan duta yang kita tahu kan duta itu kan tetap ada modelnya kan. Maksudnya dia tuh seorang model. Jadi harus tahulah sedikit-sedikit tentang modeling. Walaupun nanti ketika pas pemilihan itu kita diajarin seputar modeling. Cuman kan karena aku kosong banget waktu itu, jadi ngerasanya kayak insecure banget gitu. Pas setiap pemilihan kan ada beberapa tahap ya. Pertama kayak tahap di mana kita wawancara, tes pengetahuan, terus ada apa ya, penjabaran program inovasi kita. Nah, abis itu kita ada pembekalan segala macam. Dan teman-teman aku tuh kebanyakan di Duta Genre ini orang-orangnya yang hebat-hebat juga, yang emang udah ahli di bidangnya, kayak dia kuliah di bidang di bidan, kebidanan kayak gitu. Jadi udah tahu nih, udah tahu paham banget tentang genre sendiri. Terus aku yang kayak ngerasa kosong banget, tapi ternyata dari teman-teman, gak apa-apa, aku percaya sama kamu, udah lakuin aja gitu kan, dari organisasi dan lingkungan. Sempat ada nangis-nangis juga kayak gak kuat, ternyata di genre gak kuat gitu pas waktu pas pelatihan. Kayaknya aku mau udahan aja deh, gak mau diselesain. Tapi kan inget juga segala sesuatu yang udah dimulai itu harus diselesaikan juga. Ya walaupun dengan rasa perasaan yang kayak agak kultur shock gitu, karena lingkungannya kan beda lagi kan di genre sendiri. Orangnya beda-beda, dari beda kampus, dari berbeda sifat. Ini sempat nangis-nangis dulu juga gitu. Tapi ternyata di genre juga teman-temannya baik, lingkungannya baik, walaupun emang awalnya ngerasa kita mau menang sendiri kan, pasti setiap orang tuh kayak ngerasa aku pengen menang, aku juga pengen menang kayak gitu, aku pengen jadi duta, aku juga pengen jadi duta. Ya aku ngerasanya kayak apa aku mundur aja gitu. Tapi karena iya, pertama itu karena dukungan yang baik ya dari lingkungan dan teman-teman, akhirnya aku menyelesaikan duta genre sampai ke grand final dengan baik, dengan tuntas. Dan senangnya itu ketika aku dapat best favorit itu tuh, yang bangga banget tuh bukan akunya tapi teman-teman dan organisasinya gitu loh. Jadi kayak oh, ternyata alhamdulillah ya, dari situ akhirnya aku berani untuk memulai segala sesuatu yang lain lagi. Oke, oke. Menarik banget ceritanya. Jadi, jujur aku pribadi jadi termotivasi ya. Aku juga tipe yang pemalu, aku juga tipe yang susah gitu loh untuk keluar dari zona nyaman aku. Jadi emang jadi duta genre ini yang Kak Syarul alamin banyak banget insecure-nya, banyak banget Hmm. nangisnya, tapi di satu sisi seru juga dapat dukungan dari teman-teman, ketemu orang-orang baru, lingkungan baru yang memotivasi Kak Sharla untuk bisa nih jadi pribadi yang lebih baik. Ya, menarik banget sih. Oke, tadi kita udah sekitar 35 menit ya ngebahas tentang seputar Dita Genre nih. Dari tadi cuman aku dan Kak Sharla aja yang ngomong-ngomong. Mungkin Iya. teman-teman sendiri ada yang penasaran, ada yang punya pertanyaan dari omongan-omongan tadi, mungkin ada yang udah nyatet juga gitu. Gimana kalau kita buka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan aja, 3 pertanyaan dulu maksudnya. Nanti misalkan waktunya masih panjang, kita bisa lanjut ke termin selanjutnya. Gimana nih Kak Sharla? Boleh, boleh. Oke, untuk pertanyaannya dari Kak Sharla sendiri, kira-kira mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Langsung jawab aja kali ya biar nggak lupa. Oke, oke, boleh. Oke, yang mau bertanya boleh raise hand di Zoom. Oke, ada penanya pertama nih dari Mbak Astri FNS. Yang dari tadi ini aku lihat juga kayaknya semangat banget dan on cam terus gitu ya. Oke, silakan Mbak Asri, mau bertanya apa?
Baik, langsung saja atau perkenalan dulu? Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu aja, karena kan kita juga santai ya, biar sama-sama kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asri Fitriani Nursolihah, instansi dari STI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta. Di sini ke Teh Syarla. Boleh? Gimana sih caranya kita menghadapi salah satu program dari Duta Genre juga kan mengayomi mental health seseorang kan ya, gitu bukan? Ya, benar. Nah, gimana sih caranya kita menghadapi trust isu terhadap diri sehingga ketika kita mengalami trust isu itu membuat diri kita itu membatin dan merusak diri sendiri gitu. Apakah kita itu harus menjadi jiwa yang tidak baperan? Karena mendengar dari beberapa kisah Tesarla kan di dalamnya itu pernah mendapatkan kayak ya masalah-masalah dalam pendidikan sehingga menjadi orang yang insecure. Bagaimana caranya memberantas itu semua? Sedangkan kan kalau misalkan setiap orang juga pasti punya masalah tertentu ya. Tapi bisa gak sih kasih tips gitu? Itu aja sih Kak. Siap, izin jawab Teh Asri. Kak Asri, kalau aku sendiri ketika waktu 1 tahun itu mengobati diri aku dari segala banyak trauma, pertama faktor pertama yang harus langkah pertama yang harus teman-teman lakuin ketika teman-teman mengalami trust issue atau kesehatan yang kayak aku alamin atau mungkin berbeda dari yang aku alamin, kayak mungkin punya trust issue sendiri dengan masalah-masalah lain. Yang pertama, teman-teman itu biasanya belum kenal, kalau belum bisa menghadapi masalah itu, teman-teman belum kenal sama diri teman-teman sendiri. Aku sampai saat ini pun masih gimana ya, masih ngerasa harus lebih kenal lagi sama diri aku. Nah, kemarin-kemarin itu aku mencoba untuk kenal sama diri aku. Aku kurangnya di mana, terus gimana nih cara kelebihan aku di mana, terus gimana caranya aku mengantisipasi kekurangan aku ini, karena kekurangan itu nggak bisa kita hilangin kan. Nah, kebetulan pas waktu di masalah pendidikan itu kan ada yang akunya zaman-zaman yang kayak nggak mau fokus belajar, terus pengennya main. Nah, di situ aku mikir, oh ternyata kekurangan aku di sini. Aku akhirnya mengenali gimana solusinya. Pertama, karena aku cinta sama diri aku sendiri. Pertama, kita tuh harus yang paling cinta sama diri kita kan harus diri kita sendiri kan, gak mungkin orang lain. Karena aku cinta dengan diri aku sendiri, aku tahu itu dampaknya buruk ketika aku melakukan itu. Jadi aku berpikir, ya udahlah, hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang pernah aku lakuin di SMP itu dihilangkan aja, jangan dilakuin lagi. Walaupun itu terlihatnya seru dan menyenangkan di kalangan teman-teman, cuman pas aku mikir karena aku sayang sama diri aku dan dengan aku kayak gini aku nggak bisa berkembang, makanya hal itu aku ilangin. Yang pertama, faktor pertama, kenali diri kalian dulu. Yang kedua, cari lingkungan yang menurut kalian bisa mengobati trust issue kalian. Kayak yang awalnya aku punya, maksudnya maaf banget, dulu aku punya teman yang sama-sama suka main dan gak fokus belajar. Jadi aku sekarang memilih teman-teman yang walaupun suka main tapi suka belajar juga, karena emang nggak mungkin kan kita melulu harus belajar. Dan teman-teman aku di kampus juga orang-orang yang suka bercanda, tapi alhamdulillahnya orang-orang yang berkualitas. Mereka suka bercanda, suka main tapi di batas wajar, tapi ketika untuk yang namanya belajar mereka nomor satu juga. Jadi aku ke bawah gitu. Pertama yaitu ngelihat lingkungan, karena lingkungan itu faktor dari segala hal yang menyangkut hidup kita. Jadi 2 faktor, pertama kenali diri kalian, berdamai sama diri kalian sendiri. Yang kedua, cari lingkungan yang baik buat diri kalian. Tapi kalau misalkan belum nemu lingkungannya gimana nih Kak? Belum Apakah nemu kita lingkungan. harus pindah-pindah gitu? Nggak apa-apa sih kalau atau tetap diam di lingkungan itu gitu. Meskipun ya sakit hati terus. Aku pernah dengar salah satu hadis ya, bukan hadis, aku pernah Ali bin Abi Thalib kan pernah bilang, tinggalkan sesuatu hal yang menyakitkanmu. Nah, jadi ketika kamu di lingkungan ini dan itu menyakitkan, nggak apa-apa pergi sampai kamu nemu titik di mana kamu menemukan lingkungan yang membuat kamu nyaman, membuat kamu menjadi diri kamu sendiri, dan
kamu lebih aware ke diri kamu sendiri. Jadi kalau selama kamu sekarang masih mencelok sana kemari karena belum nemu lingkungan yang pas, belum nemu lingkungan yang baik, ya nggak kenapa-napa. Jadi intinya ketika kamu punya di lingkungan yang toksik dan lingkungan yang nggak sehat, itu tinggalin aja. Lingkungan yang menyakitkan itu tinggalin aja. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tadi menarik banget pertanyaan dari Mbak Asri ya, kayak emang relate banget sama kita-kita nih remaja kan lagi di fase kita pengen dapat pengakuan ya dari orang-orang gitu. Nah, kadang untuk dapat pengakuan ini kita sampai salah memilih lingkungan gitu. Nah, kalau dari tipsnya Kak Sharla tadi, bisa kita simpulkan kalau kita ini harus berani ambil keputusan untuk tinggalin hal-hal yang nggak baik untuk kita, kemudian cari lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung kita untuk berkembang gitu. Nah, oke, kita move on dari pertanyaannya Mbak Asri nih. Kira-kira ada lagi nggak dari teman-teman yang ingin bertanya biar Kak Sharla nih jawab? Boleh raise hand teman-teman yang mau nanya? Boleh, yang mau nanya boleh banget. Di Zoom chat nih ada yang nanya dari Muhammad Ali. Mungkin bisa aku bacain dulu kali ya Kak pertanyaannya. Baik. Oke. Dari Muhammad Ali izin bertanya Kak mengenai apa yang Kakak jelaskan tadi. Saya mengingat perkataan Rocky Gerung, perempuan itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Pertanyaannya, bagaimana solusinya mengenai ketika kita tampil di depan publik itu selalu malu gitu. Gimana caranya kita menemukan jati diri kita? Ya tadi kan Kak Sharla bilang juga Kak Sharla ini pemalu gitu ya. Gimana sih Iya. kira-kira? Boleh diceritain nggak proses detailnya gitu sampai Kak Sharla nih selain dari dapat dukungan gitu. Kak Sharla kira-kira apa yang Kak Sharla lakuin biar lebih blow up biar bisa tampil di lingkungan? Pertama, dulu awal-awal ketika awal pemalu itu aku kan diminta untuk sebenarnya waktu pas di organisasi aku pertama kali tuh aku kaget banget diminta untuk jadi moderator. Awalnya diminta untuk jadi moderator. Aku kayak nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bisa jadi moderator. Sumpah ini nggak bisa, aku malu banget gitu. Apalagi aku seorang perempuan dan audiensnya itu laki-laki. Di mana itu kan stadium general itu kan kebanyakan audiensnya waktu itu laki-laki dan perempuan, di depannya itu laki-laki. Aku udah overthinking, kayaknya aku bakal gagal, aku dengan notabene yang pemalu gitu, terus nggak ada basic apa-apa di public speaking. Jadi terus tapi karena orang kan udah nggak apa-apa gitu, tapi aku karena udah damai ya, aku mikir kayak ya udahlah, kenapa nggak dicoba dulu aja, emang nggak salah kok gagal, kita nggak salah ketika kita gagal. Karena dari hal kecil itu ketika aku menjadi moderator di situ sempat ada kegagalan karena nervous banget, sumpah itu nervous banget karena pertama kalinya salah nyebut nama pemateri, malah kebalik-kebalik gitu. Alhamdulillahnya ketemu pemateri yang santai. Sejak saat itu aku kayak, oh ternyata nggak bikin aku kenapa-napa, kok aku salah gitu, aku gagal sekali, nggak bikin aku langsung disorakin satu forum. Nah di situ aku mikir kayak, oh ternyata dorongannya itu dari diri aku sendiri. Kalau aku percaya aku bisa, aku percaya kegagalan itu bisa ngebawa aku lebih baik lagi, kenapa enggak dicoba terus gitu. Toh eh, segala sesuatu itu harus dicoba kok. Yang namanya gagal berarti harus diulangin lagi, nggak, bukan bukan berarti kita ketika gagal harus stuck di situ terus langsung berhenti. Nah, nggak gitu. Dan dulu itu adalah perspektif perspektif apa sih pemikiranku yang salah. Kalau dulu ketika gagal udah nggak usah dicoba lagi karena malu. Kalau sekarang enggak, ya udah gagal nggak apa-apa, coba lagi. Yang mungkin sekarang kamu gagal, siapa tahu ketika dicoba yang kedua, ketiga, kamu bisa berhasil. Kan kita nggak tahu keberhasilan kita itu ada di mana. Nggak tahu yang di pertama, kedua, atau ketiga. Yang penting intinya percaya sama diri kita sendiri. Eh, Sama tadi pertanyaan Kak siapa? Kak Ali ya. Kalau perempuan itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta mengenai kayak gitu. Nggak apa-apa kok perempuan tampil di publik, nggak ada salahnya juga selagi itu. Kan emang kan ada yang pernah bilang kalau misalkan suara perempuan itu aurat dan segala macam itu ketika suara perempuan dibuat-buat ya, bukan berarti perempuan tidak boleh ngobrol di depan banyak orang atau di publik gitu, show up di publik. Intinya kita sebagai perempuan kalau kita bisa mengembangkan diri kita selagi itu baik jalannya, nggak kenapa-napa, dan percaya aja sama diri kita.
Oke, menarik banget nih. Aku juga beberapa waktu lalu nih ya cerita sedikit, aku juga pernah jadi moderator yang narasumbernya ini adalah dosenku sendiri. Terus kayak aku deg-degan banget, kayak, aduh ini aku kalau salah ngomong nanti nilaiku auto C kali ya, gitu kayak. eh, Emang nervous banget sih untuk tampil di publik pertama kali itu. Padahal waktu itu aku cuma Zoom, tapi kayak aku deg-degan banget mau ngomong depan dosenku gitu. Iya Jadi benar. tipsnya ya apa mungkin kayak kita kayak Kak Syarul tadi bilang kayak nggak apa-apa kita nggak usah malu kita juga kayak latihan terus gitu nggak sih Kak? Iya, latihan terus. Diulang-ulang aja Dan terus, nggak apa gagal. iya benar-benar kalau mungkin kalau misalkan dari aku sendiri nih Kak aku boleh berbagi tips sedikit nggak sih Kak biar gimana nggak malu tampil depan publik. Nah, boleh, boleh, boleh banget. Oke, makasih sebelumnya. Jadi kalau aku pribadi ya, untuk nggak malu tampil depan publik itu yang pertama jujur aku selalu bikin teks dulu kayak sekarang ini kayak aku ini cari tahu terus materinya ini tentang apa aja, pematerinya ini kayak gimana, kepribadiannya kira-kira, media sosialnya apa gitu. Ya aku selalu bikin teks secara kasar dan latihan untuk improvisasi sendiri gitu. Kalau itu tips untuk nggak malu ngomong ya. Kalau misalkan tentang penampilan nih, aku juga pernah dengar kalau sebagai seorang muslim itu alangkah baiknya kita untuk merawat diri sendiri. Nah, makanya mulai dari situ, jujur aku mulai dari SMP itu aku udah mulai cari tahu gimana sih caranya rawat diri sendiri biar aku nih nggak malu tampil depan orang-orang gitu. Kayak Kak Sharla sendiri, eh, kita lihat sendiri Kak Sharla sekarang penampilannya juga baik dilihat, enak dilihat gitu, dan itu pasti menambah kepercayaan diri juga kan. Gitu sih, kayak ya intinya semua perempuan cantik dan semua laki-laki itu ganteng ya. Iya benar. Yang harus kita lakuin ini adalah merawat sendiri, merawat pemberian dari Tuhan kita. Gitu sih. Iya benar, Oke. sama Kak Nazifa. Ya benar, merawat penampilan itu penting banget karena zaman sekarang kan beauty privilege itu benar ada ya. Walaupun emang semua tuh cantik dan semua ganteng, cuman yang dimaksud beauty itu bukan masalah cantik yang standar kecantikan, tapi gimana kita enak dilihat untuk diri kita dan orang lain, tapi bukan untuk mengundang nafsu segala macam. Yang penting intinya untuk dilihat aja, baiknya untuk kepercayaan diri kita makin meningkat. Iya, iya. Tadi Kak Sharla juga udah bilang kan kalau di Dita Genre ini nih ada pelatihan modeling juga gitu. Yang mana itu kan membantu kita untuk cari tahu gimana sih cara rawat diri sendiri biar pede depan orang. Oke, kita move on ke pertanyaan selanjutnya atau Kak Sharla masih ada mau nambahin pertanyaannya Mas Muhammad Ali? Udah cukup. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Oke. Mungkin Ini itu ya. di chat ada yang nanya lagi nih dari Bratasena Sinbad. Nah, kebetulan pertanyaannya Mas Bratasena ini eh, adalah salah satu list pertanyaan dari acara ini juga. Jadi mungkin pertanyaan ini bisa sebagai penutup kali ya dari acara ini gimana? Jadi pertanyaan dari Mas Bratasena ini, apa impian dan harapan Kak Sharla secara personal dan sebagai duta genre ke depannya? Apa yang ingin Kak Sharla berikan untuk masyarakat Purwakarta dan Indonesia? Oke, harapan terbesar aku sendiri secara personal sebagai seorang duta genre pastinya pengen para remaja bisa benar-benar menuntaskan masa remajanya dengan baik, karena masa remaja itu masa kemasan kita ketika kita hidup, di mana itu nggak akan bisa keulang lagi. Aku harap teman-teman bisa aware dengan diri teman-teman dan juga bisa menggapai mimpi teman-teman dengan cara menjaga terus apa ya, menjaga terus diri teman-teman, menjaga terus masa kemasan teman-teman agar nantinya teman-teman gampang untuk meraih mimpi teman-teman. Dan juga untuk Purwakarta sendiri dan Indonesia terkhususnya, aku pengen teman-teman jauhin yang tadi tiga itu untuk kesehatan teman-teman juga, untuk kemajuan bangsa kita, karena kalau nggak dari pemuda, nggak dari remaja, dari siapa lagi? Karena dimulai dari hal yang kecil dulu, dimulai dari kita dulu, baru kita bisa ngajak yang lain. Itu aja sih. Oke, Masya Allah. Enak banget gitu dari tadi Kak Sharla nih harapannya enak didengar, suaranya juga enak didengar gitu ya. Jadi
Aku pribadi dan teman-teman ini jadi enjoy banget nih dengerin pembicaraan kita malam ini. Oke, aku mau punya satu pertanyaan lagi nih, guys, sedikit aja. Kira-kira untuk cari info tentang Duta Genre ini dan juga tentang program-programnya Duta Genre, itu bisa cari info di mana sih, Kak? Itu ada websitenya, kalian ketik aja di Google ya, genre generasi berencana. Nah, di situ ada websitenya generasi berencana. Biasanya itu kalau nggak di websitenya DPPKB atau BKKBN, dan kalian bisa lihat yang paling gampang itu lihat di Instagramnya Genre Indonesia yang pertama itu, dan yang pasti setiap kota itu ada Instagramnya masing-masing, ada sosial medianya masing-masing. Nah, di sana kalian bisa lihat, bisa cek-cek kapan pendaftaran dan apa aja syarat-syarat untuk menjadi Duta Genre, juga program kerja dari Duta Genre sendiri, dan giat-giat lainnya. Jadi yang paling gampang itu nyari di websitenya atau di Instagramnya. Oke, oke. Mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya secara pribadi nih ke Kak Sharla, kira-kira diizinkan nggak nih? Misalkan Boleh, lewat boleh. DM, lewat media sosial gitu. Ini Boleh. mungkin nanti bisa dicari ya. Jadi di poster acara ini juga udah ada nih Instagramnya Kak Sharla, mungkin bisa di-follow dan bisa Ya, ya. nanya langsung gitu ya ke Kak Sharla ya. Boleh nge-DM atau langsung ke WA juga boleh. Oke, iya baik banget loh. Jadi teman-teman yang mau penasaran tentang Duta Genre, terus misalkan mungkin ada yang mau eh, sharing tentang masalahnya gitu, nanti Kak Sharla bisa arahin ke konselor sebayanya juga ya nggak Kak? Iya, betul. Dan kita tunggu juga launching dari aplikasi yang lagi Kak Sharla bikin nih, semoga lancar dan eh, Amin. harapannya bisa berguna banget untuk kita semua ya. Amin. Oke, karena udah mau jam 9 malam ya, dan teman-teman juga, Sharla juga mungkin udah mau istirahat, kita tutup aja sampai di sini. Kesimpulannya, aku sedikit nyampein kesimpulan kalau Duta Genre ini nggak cuma tentang generasi berencana, nggak cuma tentang anak-anak yang punya masalah di seks bebas, di narkoba, dan sebagainya, tapi Duta Genre ini juga meliputi tentang mental health dan juga tentang gimana sih caranya kita melatih kepercayaan diri kita gitu kan Kak, dan memanfaatkan masa remaja kita. Mungkin Kak Sharla mau nyampein sedikit closing statement? Mungkin aku ngucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman Kumpul Pemuda udah mau dan percaya untuk mengundang aku berbicara di depan. Makasih luar biasa buat aku. Dan juga aku berharap Kumpul Pemuda ini terus eksis di sosial media untuk ngajak teman-teman yang lain ikut jadi orang-orang yang berguna kayak orang-orang yang udah ada di Kumpul Pemuda ini. Makasih sebelumnya. Makasih banyak. Amin. Makasih Kak Sharla untuk harapannya. Ya nih semoga aku juga baru dengar tentang Kumpul Pemuda ini. Infonya sih katanya baru ya dan semoga bisa terus berkembang ya karena dari pembicaraan malam ini pun aku ngerasa kayak kita nih semangat semua untuk tahu Ya. untuk jadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, jadi aku mau ingetin dulu untuk teman-teman, jangan lupa diisi link absensinya biar bisa dapat sertifikatnya juga. Keren banget ya acara ini ada sertifikatnya, kita tepuk tangan. Oke, aku izin tutup acara ini. Terima kasih untuk Kak Sharla, untuk teman-teman yang udah bertanya, untuk teman-teman yang udah memperhatikan, untuk panitia Kumpul Pemuda yang udah merancang acara ini sedemikian rupa. Semoga kita semua bisa mendapat manfaat dari bincang-bincang tadi, kita semua bisa meningkatkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Sekian dari aku dan Kak Sharla serta panitia. Aku sendiri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman. Jangan lupa diisi ya link absensinya.